dari rumah. Kita akan Halo Miss, saya nggak nyalain kamera karena sedikit wifi-nya kurang bagus Miss hari ini. Tapi saya akan itu Miss, saya akan jawab kalau Miss pertanyaan saya. Ya, oke. Terima kasih Kak Eden. Kita akan mulai kegiatan belajar IPS kita hari ini. Tolong ditaruh HP-nya dulu. Jika memang belum diperlukan, tolong semua taruh HP-nya dulu. Yang dari rumah silakan open kamera. Oke, Kak Eden. Silakan open kamera anak-anak yang dari rumah. Sambil menunggu teman-teman yang lain, ya, yang dari sekolah maupun yang dari rumah, kita akan mulai kegiatan belajar IPS hari ini. Kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh beraktivitas dengan baik. Dan sekarang kami akan melanjutkan pembelajaran, yaitu kegiatan belajar IPS. Kiranya Engkau memberkati kami, menolong kami agar kami tetap bisa belajar dengan baik dan sarana yang kami pergunakan dapat menunjang kegiatan belajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik anak-anak, kita akan mulai kegiatan belajar IPS hari ini. Seperti biasa, Miss Irma mau absen dulu ya, satu persatu. Yang dari sekolah silakan angkat tangan, yang dari rumah silakan konfirmasi kehadirannya. Ya, Alex Mika Junior, Asa Nugraha, Hadir Miss. Atara Yiska, Hadir Miss. Shelin Agnes, ya, Dion, Hadir Miss. kemudian Felin, Vika, Hadir. Gideon, Felin, bisa dilepas headsetnya dulu ya. Oke. Kemudian Gus Rama, lalu Kaeden, hadir ya. Hadir Miss. Ya. Kemudian Kania, Hadir Miss. Kelly, Hadir Miss. Kesia, Hadir Miss. Madeline, Hadir Miss. Andrea, Quinesha, Hadir Miss. lalu Wilbert, Warren. Hadir. Ya. Oke, anak-anak, semua hadir ya, semua hadir. Nah, sekarang sebelum kita akan lanjutkan ke kerajaan-kerajaan Islam, Miss Irma mau informasikan mengenai tugas proyek IPS-nya. Ya, sudah ada di LMS. Miss Irma buka LMS-nya dari sini. Nah, Miss Irma akan share screen. Kita ngapain ya Miss? Miss Irma mau sampaikan dulu tugas proyek IPS-nya ya, Kaiden. Tunggu ya, Miss Irma buka Oke, Miss. LMS-nya Miss Irma. Ya. Nah, jadi anak-anak, sebentar ya, Miss Irma share screen ya, biar yang dari rumah juga bisa melihat. Anak-anak kalau mau lihat dari LMS-nya juga silahkan, boleh ya. Jadi, untuk tugas proyek IPS-nya, ini sudah ada di LMS. Yang pertama adalah pilihlah salah satu tokoh yang berjasa atau tokoh sejarah dalam kerajaan Hindu-Buddha atau kerajaan Islam. Ya. Kemudian
buatlah biografi lengkapnya mengenai tokoh tersebut. Jadi kalau anak-anak mau nyari di internet mungkin atau cari di buku, tolong dicantumkan sumbernya. Ya. Kemudian kerjakan pada Microsoft Word dengan fontnya Times New Roman dan ukurannya 12. Kemudian dikumpulnya paling lambat tanggal 22 April 2022 dengan menguploadnya pada LMS. Ya, sebentar ya Kak Aidan bisa menjelaskan dulu. Jadi anak-anak, kita kan sudah mempelajari ya kerajaan Hindu-Buddha itu kerajaan apa saja. Lalu setelah ini kita akan mempelajari kerajaan Islam. Nah, anak-anak boleh pilih satu tokoh saja. Contohnya, Miss Irma saya mau memilih Ken Arok. Silakan anak-anak cari informasinya tentang Ken Arok di internet boleh, di buku boleh, tapi jangan lupa dicantumkan sumbernya. Ya, diisi dulu fotonya. Diisi fotonya kemudian ditulis biografinya, misalnya nama lengkapnya misalnya atau dia memerintah dari tahun berapa ya. Jadi kalau kata sederhana itu biodatanya begitu anak-anak ya. Oke, satu tokoh saja. Boleh yang dari Hindu-Buddha, boleh juga yang kerajaan Islam. Satu saja, ya. Lalu tulislah sesuai dengan ketentuannya ini, kemudian dikumpul paling lama tanggal 22 April. Di LMS itu sudah ada jamnya. Jadi paling lambat jam 8 malam. Ya. Misalnya nggak mau nanti tanggal 22 itu anak-anak sampai begadang. Sampai jam 11 itu baru ngumpul. Jadi misalnya tulisnya paling lambat jam 8 malam. Ya. Nah, itu mengenai tugas proyek IPS-nya. Tadi Kak Eden ada yang mau ditanyakan dulu Kak Eden? Boleh nggak pakai kertas, Miss? Di Microsoft Word. Oke, Miss. Ya. Biar misalnya gampang juga ngeceknya ya. Sesuai ketentuan ini Kak Eden ya. Yang di kelas ada yang mau ditanyakan dulu mengenai? Iya, ada fotonya ya. Yang dari rumah ada yang mau ditanyakan dulu mengenai tugasnya? Miss, besok libur kan? Sudah terlihat PowerPoint-nya Miss Irma ya? Sudah, Miss. Oke, anak-anak bisa lihat dengan jelas? Yang di kelas bisa? Gideon bisa? Wilbur? Oke. Kalau nggak boleh pindah ke ini depan kalau mau. Oke, kita lanjutkan saja anak-anak mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Jadi kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia itu yang pertama adalah Kesultanan Samudra Pasai. Miss Irma ralat ya anak-anak, ini mungkin lebih tepatnya kesultanan-kesultanan Islam yang ada di Indonesia. Karena setelah Islam masuk ke Indonesia, itu sistem kerajaan kan berubah menjadi kesultanan. Jadi ini lebih tepatnya kesultanan-kesultanan Islam di Indonesia. Begitu ya anak-anak. Jadi yang pertama adalah Kesultanan Samudra Pasai. Ya. Kemudian yang kedua ada Kesultanan Aceh Darussalam. Lalu yang ketiga Kesultanan Demak. Kemudian Kesultanan Banten, Kesultanan Makassar atau Goa Talur, Kesultanan Mataram, Kesultanan Ternate Tidore, dan Kesultanan Banjar. Nah, hari ini kita akan mempelajari kesultanan-kesultanan ini ya anak-anak ya. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya, karena Jumat itu libur, berarti hari Rabu depan kita baru ketemu lagi di PS. Baru kita akan mempelajari peninggalan sejarah masa Islam apa saja. Ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut Miss Irma bahas, silakan anak-anak 5 menit saja dulu baca ya kerajaan atau Kesultanan Samudra Pasai. Setelah itu baru Miss Irma jelaskan ya. Di buku paket ada di halaman 263 kalau tidak salah.
Silakan dibaca dulu 5 menit, setelah itu baru Miss Irma jelaskan. Ya. Yang dari rumah juga silakan dibaca dulu bukunya sebentar. Yang dari rumah meskipun tidak mengaktifkan kamera, Miss Irma harap bisa mengikuti juga dengan baik ya. Mohon reaction-nya kalau ada di tempat. Oke. Yang lainnya? Ya. Oke, kita langsung saja lanjut. Nah, yang pertama adalah Kesultanan Samudra Pasai. Ya. Silahkan Kaiden bacakan yang keras, Kaiden. Tunggu sebentar, Miss. Sudah? Sengaja ketutup, Miss. Halaman berapa lagi, Miss? Ini yang di PowerPoint, Kaiden. Miss Irma udah share screen belum ya? Oh, sorry. Nggak ada. Aduh, sorry, Kaiden. Nah, ini udah kelihatan? Udah. Ya, sorry, Kaiden. Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai berdiri di antara tahun 1270 sampai 1275 Masehi. Perekonomian masyarakat Samudra Pasai tergantung dari perdagangan. Dalam bidang keagamaan, Ibnu Batutah menyebutkan bahwa Kesultanan Samudra Pasai dikunjungi oleh ulama dari Persai, Syria, dan Isfahan. Ya, terima kasih Kaiden. Jadi Kesultanan Samudra Pasai berdiri antara tahun 1270 sampai 1275 Masehi. Ya. Kemudian dikatakan perekonomian masyarakat Samudra Pasai itu tergantung dari perdagangan. Ya. Dalam bidang keagamaan, Ibnu Batutah menyebutkan bahwa Kesultanan Samudra Pasai itu dikunjungi oleh ulama dari Persia, Syria, dan Isfahan. Itu mengenai Kesultanan Samudra Pasai. Jadi anak-anak di buku itu sudah ada. Ini Miss Irma mencoba untuk merangkum atau mengambil inti dari Kerajaan Samudra Pasai. Tapi anak-anak kalau mau tahu lebih lanjut, lebih banyak lagi mengenai Samudra Pasai, boleh lihat di bukunya ya, boleh dibaca di buku paketnya. Nah, itu mengenai Kesultanan Samudra Pasai. Selanjutnya Kesultanan Aceh Darussalam. Silakan Kania. Halo, Miss. Ya, Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh didirikan pada tahun 1513 Masehi oleh Sultan Ali Mukhayat Syah. Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang memerintah tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Kesultanan Aceh dapat bertahan sampai awal abad ke-20 Masehi. Ya, terima kasih Kania. Kesultanan Aceh itu didirikan pada tahun 1513 Masehi oleh Sultan Ali Mukhayat Syah. Berarti orang yang berjasa di Kesultanan Aceh adalah Sultan Ali Mukhayat Syah. Nah, ini bisa jadi pilihan anak-anak nanti saat mengerjakan tugas proyek IPS-nya. Ya, oh misalnya Miss Irma, saya mau membuat biografinya Sultan Ali Mukhayat Syah, boleh. Miss Irma, saya mau buat biografinya Ken Arok, silahkan. Ya. Nah, Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahannya Sultan Iskandar Muda. Jadi selain Sultan Ali Mukhayat Syah, yang berjasa juga terhadap Kesultanan Aceh adalah Sultan Iskandar Muda. Karena pada masa pemerintahan beliau, Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Ya. Jadi ada dua tokoh yang berjasa
di Kesultanan Aceh Darussalam. Pertama, Sultan Ali Mukhayat Syah, yang kedua adalah Sultan Iskandar Muda. Ya, yang memerintah pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Ya. Nah, Kesultanan Aceh dapat bertahan sampai awal abad ke-20 Masehi. Jadi ini ya anak-anak intinya dari Kesultanan Aceh Darussalam. Kalau anak-anak lihat di buku itu mungkin banyak sekali bacaannya Mesir mah. Ya. Menurut saya baca yang mana aja ini ya? Boleh kalau anak-anak merasa misalnya bingung baca yang mana ya, sejarah-sejarah, boleh lihat PowerPoint-nya. Ini inti-intinya, ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, Sultan yang mendirikan Kesultanan Aceh adalah Sultan Ali Mukhayat Syah, ya. Atau pada Sultan Aceh, puncak kejayaan Sultan Aceh itu pada saat pemerintahannya Sultan Iskandar Muda. Jadi kurang lebih seperti itu anak-anak ya kalau misalnya ada pertanyaan. Nah, itu mengenai Kesultanan Aceh Darussalam. Ya. Selanjutnya adalah Kesultanan Demak. Silahkan Dion. Kesultanan Demak merupakan kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Kesultanan ini didirikan sekitar abad ke-15 Masehi oleh Raden Patah yang merupakan keturunan Raja Brawijaya V. Raja terakhir dari Kerajaan Majapahit. Kehidupan ekonomi masyarakat Demak bersumber dari pertanian, perdagangan, dan pelayaran. Dalam bidang keagamaan, Kesultanan Demak berperan sebagai pusat penyebaran agama Islam. Ya, terima kasih Dion. Jadi Kesultanan Demak itu merupakan kesultanan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa. Jadi anak-anak kalau misalnya ada pertanyaan, kesultanan yang merupakan sultan Islam pertama di Pulau Jawa adalah, saya jawab ya, Kesultanan Demak. Ya. Nah, Kesultanan Demak itu didirikan sekitar abad ke-15 Masehi. Yang mendirikan adalah namanya siapa anak-anak? Raden Patah. Nah, Raden Patah ini juga boleh jadi opsi kalian untuk membuat tugas proyek nanti ya. Biografinya Raden Patah mungkin atau Raja Brawijaya, silahkan. Nah, Raden Patah ini merupakan keturunan dari Raja Brawijaya yang kelima. Ya, raja terakhir dari Kerajaan Majapahit. Jadi dulu itu begitu anak-anak, misalnya ayahnya seorang raja. Nah, kemudian anaknya pasti nanti mewarisi kepemimpinan ayahnya. Sultan juga begitu. Ya. Kemudian kehidupan ekonomi dari masyarakat Demak itu sumbernya adalah dari pertanian, dari perdagangan, dari pelayaran. Banyak sumber perekonomian dari masyarakat Demak. Kemudian di bidang keagamaan, Kesultanan Demak itu punya peran. Ternyata Kesultanan Demak itu dia juga berperan dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Ya. Nah, diam-diam Kesultanan Demak ternyata dia punya peran dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Nah, itu mengenai Kesultanan Demak. Selanjutnya, Kesultanan Banten. Kesultanan Banten, coba Felin baca yang keras kelihatan dari situ. Jelas? Ya, silakan. Rekayasa sampai ya. Rekayasa. Ya, terima kasih Felin. Kesultanan Banten. Nah, jadi
Kesultanan Banten itu mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Berarti orang yang berjasa di Kesultanan Banten adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Sebentar ya anak-anak. Sedikit. Yang dari rumah, ada jeda sedikit. Ada yang harus Miss Irma tanda tangan. Nah, Miss Irma lanjutkan ya. Semoga yang dari rumah tidak mengantuk, yang dari kelas juga tidak mengantuk. Ya, kita tahan sedikit. Nah, Miss Irma share screen dulu. Oke, yang dari rumah sudah terlihat PPT-nya Miss Irma? Sudah ya, oke. Tadi sampai di mana? Kesultanan Banten. Kesultanan Banten itu mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Ya, jadi tentu yang berjasa di Kesultanan Banten ini adalah Sultan Ageng Tirtayasa karena pada masa pemerintahan beliaulah Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaannya. Ingat Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, ini boleh juga jadi pilihan anak-anak ya membuat biografi nanti. Jadi pada masa puncak kejayaannya Sultan Ageng Tirtayasa itu pada masa pemerintahan lama pemerintahannya 1651 sampai 1682. Jadi pada masa pemerintahannya Sultan Ageng Tirtayasa perekonomian semakin berkembang, drastis berkembang pada masa pemerintahannya Sultan Ageng. Tetapi kok lama-lama mengalami kemunduran. Awalnya kan puncak kejayaan berkembang dengan baik, ya. Lama-lama mengalami kemunduran. Penyebabnya adalah terjadi perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan anaknya sendiri yang namanya Sultan Abu Nas Abdul atau Sultan Haj. Nah, semenjak Sultan Ageng Tirtayasa ini berselisih paham atau berseteru dengan anaknya sendiri, yaitu Sultan Haj, katakanlah begitu ya, maka Kesultanan Banten mulailah sedikit-sedikit mengalami kemunduran. Nah, itu sejarahnya Kesultanan Banten. Jadi, ingat yang berjasa di Kesultanan Banten adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Ya, itu intinya anak-anak. Selanjutnya, Kesultanan Makassar atau Gua Talu. Shelin bisa baca yang keras dari situ? Iya, ya, boleh. Oh, yang ini. Ya. Miss Irma biasanya pakai ini. Bisa nggak Shelin? Saya ikut nggak? Oke. Ya, terima kasih Shelin. Kesultanan Makassar atau Gua Talu. Nah, berawal dari kerajaan Goa dan kerajaan Talu. Jadi Kesultanan Makassar ini awalnya terdiri dari dua kerajaannya anak-anak ya. Kerajaan Goa dan kerajaan Talu. Ya, kedua kerajaan ini lalu bergabung menjadi satu di bawah kepemimpinan Raja Goa. Nah, Kesultanan Makassar mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Maka dari itu Bandara Makassar apa namanya? Bandara Hasanuddin. Ya. Jadi yang berjasa di kerajaan Makassar adalah Sultan Hasanuddin. Karena di pemerintahan itulah Kesultanan Makassar mencapai puncak kejayaannya. Yaitu pada tahun 1653 sampai 1669 Masehi. Nah, Sultan Hasanuddin ini berhasil membangun Makassar menjadi penguasa jalur perdagangan di wilayah Indonesia yang bagian timur.
Ya, jadi berjasa sekali ya Sultan Hasanuddin di Kerajaan Makassar, Kesultanan Makassar. Oke. Selanjutnya Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram, silahkan junior baca yang keras dari situ junior. Terlihat? Boleh baca aja langsung nggak apa-apa. Daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat, termasuk Banten dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Mataram berkembang dengan hasil utamanya adalah beras, selain itu gula, kapas, dan kepala dalam bidang kebudayaan, bangunan. Ya, terima kasih junior. Kesultanan Mataram. Dalam bidang politik, Mataram berhasil memperluas kekuasaan ke berbagai daerah, tidak hanya di Jawa Tengah, tapi di Jawa Timur dan juga sebagian dari Jawa Barat, termasuk Banten. Nah, itu dalam bidang politik. Kalau dalam bidang ekonomi, Mataram berkembang menjadi negara agraris, ya, yang mana Mataram dikatakan penghasil utamanya adalah beras. Selain itu, selain beras, Mataram juga menghasilkan ada kayu, kemudian gula, kelapa, kapas, dan palawija. Nah, dalam bidang kebudayaan, Mataram, seni bangunan, ukir, dan seni lukis itu mengalami perkembangan. Itu di Kesultanan Mataram. Ya, anak-anak ya. Selanjutnya Kesultanan Ternate Tidore. Mungkin anak-anak sudah nggak asing ya dengan kata Ternate Tidore, atau di SD pernah dengar mungkin, ya. Jadi kalau Kesultanan Ternate Tidore, Kesultanan Ternate kaya akan hasil rempah-rempah. Anak tahu rempah-rempah itu apa? Selin tahu? Rempah-rempah itu contohnya apa? Gideon tahu? Contohnya apa Gideon? Cengkeh, apa lagi? Sayuran kurang tepat. Termasuk rempah-rempah. Cengkeh, palawija, kemiri, kunyit, ya. Ya mungkin itu pernah juga nggak pernah ya. Sering kita temui di dapur ya. Kunyit, cengkeh, kemiri, lada. Nah, itu namanya rempah-rempah ya anak-anak ya. Nah, Indonesia memang terkenal dengan penghasilan rempah-rempahnya, ya. Kaya akan sumber daya alamnya, termasuk rempah-rempah. Nah, khususnya di Ternate ini kaya akan hasil rempah-rempahnya. Sehingga menarik para pedagang yang dari luar. Ya, oh ini Ternate ini banyak kok rempah-rempahnya, kita berkunjung aja ke sana yuk. Nah, otomatis itu membuat perdagangan di Ternate semakin berkembang. Ya. Semakin maju. Ya. Nah, ternyata kemajuan Ternate karena banyak dia punya rempah-rempah, Ternate jadi berkembang, semakin maju. Ternyata kemajuan tersebut menyebabkan bersaing antara sultan yang ada di Maluku. Ya, menimbulkan persaingan. Akibatnya muncul dua persekutuan yang bersaing, namanya Uli Lima dan Uli Siwa. Uli Lima itu dipimpin oleh Ternate, Uli Siwa dipimpin oleh Tidore. Bersainglah mereka. Ya, karena Ternate kaya akan hasil rempah-rempahnya. Nah, itu cerita mengenai Kesultanan Ternate Tidore ya anak-anak ya. Lalu yang terakhir Kesultanan Banjar. Nah, Kesultanan Banjar mengalami masa kejayaan pada awal abad ke-17 Masehi. Dalam bidang politik, Kesultanan Banjar berhasil menghimpun kekuatan militer yang kuat sehingga mampu membendung pengaruh politik dari Tuban, Arosbaya atau Madura dan Mataram.
Nah, di bidang ekonomi dikatakan perdagangan Kesultanan Banjar menjadi maju dengan lada sebagai komoditas utamanya. Jadi kita terbayang ya, Kesultanan Banjar itu banyak sekali menghasilkan lada. Ya, karena hal itulah Kesultanan Banjar maju di bidang ekonomi. Jadi begitu anak-anak kurang lebihnya kesultanan di masa Islam yang ada di Indonesia. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu ya, Shelin? Jadi kalau misalnya nih, nah ini misalnya tahun seribuan gitu ya. Jadi ini ya seribuan 1653 sampai 1669 Masehi. Kalau abadnya ini dihitungnya satu abad berapa? Ayo. Ya? Satu abad itu berapa tahun? Ada yang tahu? 100. Berarti ini sudah dari dulu sekali. Kalau yang abad ke-17. Berarti 1700. Ya, ini sebenarnya biar ada pembedanya gitu ya. Ini kok ini Masehi 1653 Masehi. Kalau yang ini abad ke-17 berarti satu abad aja 100. Berarti ini 1700 ya. Diperkirakan tahunnya segitu. Ya, Shelin ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya yang di sini mungkin? Ya. Terima kasih, kami boleh mengakhiri pembelajaran IPS dengan baik. Biarlah apa yang kami ketahui, apa yang kami pelajari, kami boleh memahami dengan baik, dan di pertemuan berikutnya kami tetap bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih anak-anak untuk pertemuan hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah semuanya. Selamat siang anak-anak kelas 7B yang ada di rumah dan juga yang ada di kelas ya. Apa kabar? Bisa dengar suara Miss Yani yang di rumah? Halo, yang di rumah bisa dengar suara Miss Yani? Ya. Terima kasih. Yang di kelas boleh ditaruh dulu ponselnya ya. Pergunakan alat elektronik dengan bijaksana. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan mulai pelajaran IPA. Ya, kita akan mengawali dengan doa. Sebelum berdoa, Miss Yani absen dulu ya. Yang namanya Miss Yani panggil, silahkan yang di rumah unmute, kemudian jawab hadir. Ya. Kemudian yang di kelas silahkan angkat tanganmu yang namanya dipanggil. Absen 1 junior. Oke, taruh di ponselnya nak. Absen 2 asal. Tidak hadir. Absen 3 Atara. Hadir, Miss. Absen 4 Selin. Ya. Absen 5 Dion. Halo Dion, bisa dengar suara Miss Yani? Iya, Miss. Ya. Hadir. Absen 6 Evelina. Ya. Absen 7 Vika Rosi. Hadir, Miss. Absen 8 Gideon. Ya. Absen 9 Gus Rama. Ya. Absen 10 Hayden. Hadir. Ya. Absen 11 Kania. Hadir, Miss. Ya. Absen 12 Kelly. Hadir, Miss. Ya. Absen 13 Kezia. Absen 14 Madeline Areta. Hadir, Miss. Absen 15 Andrea. Absen 17 Quenesia.
Hadir, Miss. Absen 18 Weren. Hadir. Absen 19 Wilbert. Iya, baik. Kita sudah absen. Kita doa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Miss Yeni minta kesediaan dari Wilbert pimpin kita dalam doa. Silakan Wilbert. Amin. Terima kasih sudah berdoa untuk kita semua. Oke, anak-anak, hari ini kita akan membahas soal yang sudah anak-anakku kerjakan, bab 4 ya. Tapi sebelumnya, Miss Yeni ingin menginformasikan, mengingatkan kembali mengenai proyek untuk yang bab kedua. Saat itu Miss Yeni pernah informasikan proyek itu ditunda karena ada penilaian tengah semester, ya. Jadi karena pada saat penilaian tengah semester tidak diperbolehkan memberikan tugas-tugas yang harus dikerjakan, hanya diperbolehkan memberikan pekerjaan sekolah yang diselesaikan pada saat Zoom. Jadi untuk proyeknya ditunda sampai selesai PTS baru diberikan proyek. Ya. Oke, Miss Yani informasikan mengenai proyek yang ada bab yang kedua mengenai interaksi makhluk hidup. Sudah ada di LMS Sunas Daud. Miss Yani jelaskan terlebih dahulu, jangan sampai anak-anakku salah ya. Proyeknya adalah yang bab kedua. Ya, oke, Miss Yani jelaskan dulu, Miss Yani screen dulu. Kalau seandainya di LMS Sunas Daud, oke, Miss Yani informasikan dulu. Sebentar. Ya. Terlihat. Oke. Anak-anak di rumah bisa lihat. Bisa terlihat yang di sini ya. Oke, terima kasih. Ya, yang di kelas juga bisa ya. Jadi Miss ini sudah upload di LMS Sunas Daud mengenai proyeknya untuk bab kedua. Jadi nanti anak-anak login LMS Sunas Daud ya, lihat bab kedua mengenai proyeknya. Kompetensi dasarnya menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi anak-anakku diminta untuk mengamati, tapi di sini Miss Yani sediakan beberapa gambar untuk anak-anakku mengamati gambar. Ya, gambar yang diamati. Karena kalau di lingkungan sekitar mungkin sedikit yang ditemukan untuk makhluk hidup yang berinteraksi. Ya, jadi Miss ini tampilkan beberapa gambar. Sebetulnya gambar ini sudah pernah juga anak-anakku lihat bersama-sama saat Miss ini menjelaskan tentang bab yang kedua ini. Ya, perhatikan petunjuknya. Amatilah beberapa gambar interaksi makhluk hidup yang terdapat pada lampiran 1 halaman yang kedua. Ini halaman kedua ada di sini, lampiran satunya ya, nanti bisa dilihat. Di sini jelaskan petunjuknya dulu. Kemudian yang kedua, berdasarkan beberapa gambar tersebut tuliskanlah. Yang diminta adalah anak-anak menuliskan pertama pola interaksi. Kalau masih bingung pola interaksi itu maksudnya apa? Karena materinya ini sudah lewat ya. Mengingat-ingat kembali bisa dilihat PPT-nya, bisa dilihat buku paket kalian, bisa dilihat ya. Nah, pola interaksi apakah itu termasuk simbiosis mutualisme, apakah termasuk komensalisme, apakah termasuk parasitisme, ataukah termasuk predasi ataukah kompetisi. Nah, itu misalnya sudah beri penjelasan di dalam kurung. Jangan sampai salah menyebutkan pola interaksi. Ya, kalau diminta menyebutkan pola interaksi berarti mungkin nanti dari gambar itu anak-anak sudah amati, oh mungkin termasuk simbiosis mutualisme, gitu ya. Itu namanya pola interaksi. Kemudian setelah itu silakan. Ya. Kemudian setelah menentukan pola interaksinya, anak-anak berikan penjelasan. Ya, memberikan penjelasan pada masing-masing pola interaksi tersebut. Jadi memberikan penjelasan itu sesuai dengan gambar yang diamati. Ya. Maksudnya memberikan penjelasan itu dari hasil interaksi tersebut apakah ada yang menguntungkan? Kalau menguntungkan apa keuntungannya?
Kalau merugikan, apa kerugiannya? Ya. Petunjuk yang ketiga, pembuatan proyek ini dilakukan secara mandiri. Anak-anak boleh melihat kembali untuk buku-bukunya, silahkan ya, tetapi dilakukan secara mandiri, sendiri, pribadi. Nah, proyek tersebut dikumpulkan di LMS. Perhatikan batas terakhir pengumpulannya. Di sini beri waktu 1 minggu, ya. Ya, pengumpulan terakhir pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 pukul 20 WITA. Pukul 9 malam. Itu pengumpulan terakhir. Ya, jangan sampai anak-anak menunggu batas terakhir banget. Jam 8 detik-detik terakhir baru dikumpulkan. Jangan sampai seperti itu. Oke ya. Baik, Om Kaden, ada yang ingin ditanyakan, Nak? Miss, boleh nggak tulis di buku tulis? Boleh. Boleh. Kemudian, Oke, Miss. Ya. Kalau menuliskan jawabannya di buku tulis, tinggal diberi penomoran. Di sini kan ada. Nah, ini untuk lembarannya ya. Nomor 1 gambarnya yang ini, oke, yang di sebelah kanan dari nomor tersebut. Jadi nanti Kiden bisa tuliskan nomor 1, pola interaksinya apa, penjelasannya apa, ya, boleh Nak, boleh ditulis di buku tulis, atau boleh langsung di lembaran ini, ketikkan langsung silahkan, ya. Demikian juga nomor 2, hati-hati dalam mengamati gambar, jangan sampai keliru. Ada 20 soal di sini ya, termasuk dengan gambarnya. Oke, sudah? Apakah ada pertanyaan mengenai proyeknya? Yang di kelas bagaimana? Bisa jelas, Nak? Ya. Boleh langsung dikerjakan di Word-nya, boleh tulis tangan, ditulis di buku, ya, di foto, kemudian kirim ke LMS. Ya. Ada lagi? Halo, sudah paham yang di rumah? Ya, Vika Rosi, bagaimana Nak? Ada yang ditanyakan? Misalkan kalau kumpulnya 1 jam sebelum terlambat itu nggak apa-apa. 1 jam sebelum? Sebelum ditutup. Batas waktu. 1 jam sebelum ya. batas waktu masih bisa. Ada lagi? Miss, boleh minta file Word-nya nggak? Bagaimana Nak? Boleh minta file Word-nya nggak? Microsoft Word. Boleh. Ini yang Miss Yani buka. Bagaimana? Ada pertanyaan? Maksudnya bukan PDF, Miss. Gimana? Minta Word-nya, Miss, biar bisa langsung diedit. Bukan PDF-nya. Oh, maksudnya supaya di LMS itu Miss Yani kirimkan dalam bentuk Word begitu? Ya. Iya, Miss, biar bisa diedit. Berarti ditunggu ya, tidak saat ini ya, karena Miss Yani saat ini harus mengajar. Oke? Ya. Ada lagi? Sudah? Yang di kelas bagaimana? Sudah paham? Dah ya? Oke, ingat ada waktu 1 minggu mengerjakan proyek untuk bab yang kedua ini, ya. Bisa dicicil mengerjakannya, ya. Jangan sampai detik-detik terakhir baru mengerjakannya, ternyata nggak bisa dikumpulin. Tapi udah ngerjain, ternyata nggak bisa dikumpulkan. Ya, oke ya. Baik, kalau sudah kita mau bahas soal bersama-sama. Oke, sebentar anak-anak. Di sini mau ingatkan lagi ya untuk proyeknya. Kalau anak-anakku rajin LMS, lihat di sini ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, kemudian penilaian tengah semester. Ingat, proyeknya ini ada di bab 2. Oke, sudah, di sini sudah screen ya. Ada di bab kedua, klik bab 2, kemudian lihat urutan paling terakhir. Sini ada
Project bab 2 interaksi makhluk hidup. Udah ya? Oke, baik anak-anak, hari ini kita membahas soal yang sudah anak-anakku kerjakan. Hari ini pembahasannya, setelah selesai pembahasan nanti Miss ini upload di LMS Sunas Daud hasil pembahasannya supaya nanti ada bahan untuk anak-anakku pelajari lagi ya, karena bab yang keempat ini masuk dalam penilaian akhir tahun. Oke, sebentar. Ya, ini ya. Bisa terlihat yang di rumah bagaimana? Bisa terlihat? Bisa, ya. Yang di kelas terlihat ya, tulisannya besar-besar, bisa terlihat. Kurang besar kah? Cukup ya. Baik, jawaban yang betul akan Miss Diani beri tanda merah ya. Perhatikan pernyataan berikut, ada 4 pernyataan. Nomor 1, gas yang menetap selamanya di atmosfer. Nomor 2, gas yang dapat dihasilkan dari aktivitas manusia. Nomor 3, gas yang dapat menahan radiasi inframerah. Nomor 4, gas yang dapat menjaga suhu di bumi tetap dingin sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Pernyataan yang benar mengenai gas rumah kaca ditunjukkan angka berapa? Yang ya, apa nak jawabannya? B, sebentar. Di sini beri tanda dulu. Oke. Yang di rumah ada yang ingin menjawab? Apa jawabanmu yang di rumah anak-anakku? Ika Rosi menjawab B. Yang B ini apa? Yang 2. Gas yang dapat dihasilkan, ya betul. Nomor 3, gas. Baik, nomor 2. Nomor 1 jawabannya B ya. Nomor 2. Perhatikan beberapa jenis gas rumah kaca. H2O, CFC, CO2, CH4NO. Gas rumah kaca yang dihasilkan dari penggunaan alat transportasi bahan bakar fosil. Sebentar, siapakah ini yang menjawab? Ika Rosi menjawab C. Yang di kelas? Halo? Untuk nomor 2? C. 3, sebentar, ada yang jawab lagi? 3 dan 5. Silakan. 3 dan 5. CO2. NO. Oke, baik. Betul. Kamu, ya. Ya. Nitrogen dioksida, NO2 ya, betul ya. Nitrogen dioksida. Apa bedanya NO2 dengan NO? Sebetulnya berbeda dari ikatan dari atom O-nya, nah, jumlahnya. Tetapi untuk susunannya sama-sama terdiri atas atom nitrogen dan atom oksigen. Ya, jangan sampai terkecoh. Ya, sip. Baik. Nomor 2 sudah, nomor 2 adalah C. Nomor 3, perhatikan. Gas H2O atau uap air merupakan salah satu gas rumah kaca yang paling kuat, tetapi potensi pemanasan globalnya tidaklah terlalu besar. Ya, silakan nak. Oke, thank you. Untuk yang di rumah jawab apa? Ika Rosi jawab A. Ada lagi? Sama A. Ya, betul. Umurnya pendek. Oke, selanjutnya nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut. 1, penggalian pasir di sungai. 2, pengeboran minyak bumi di dasar lautan. 3, pengalihfungsian hutan menjadi pemukiman. 4, penggunaan pupuk kimia dalam bidang pertanian. Aktivitas yang dapat menghasilkan gas rumah kaca. Sebentar, yang di rumah jawab apa? D. Dari Vika Rosi jawab D. Yang di kelas? Sama. D. D ini apa ya? 3 dan 4.
Pengalih fungsian hutan menjadi pemukiman, penggunaan pupuk. Ya, 3 dan 4. Betul. Sudah. Nomor 5. Hidrofluorokarbon dan perfluorokarbon merupakan gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan titik-titik. Yang di rumah menjawab C. Vikarosi jawabannya C. Yang di kelas? Kelihatankah? Halo Felin, kamu jawab apa? Nomor 5. Oke, tidak perlu harus sesuai dengan yang sudah dijawab. Kalau menemukan soal seperti ini, jawabnya apa? C. Penggunaan aerosol. Ya, betul. Ya. Selanjutnya nomor 6. Kita kasih jawab A, nomor 6. Fenomena efek rumah kaca yang berlangsung normal sebenarnya sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi karena titik-titik. Junior, nomor 6 kamu jawab apa? Dari junior C, yang lainnya? Ya. Oke. Ya, junior jawabannya A ya, Nak ya. Baik, betul nomor 6A. Nomor 7. Bentar, siapakah ini? Vikarosi. Vikarosi jawab B, Miss. Ya. Kegiatan deforestasi dapat memicu terjadinya pemanasan global. Karena apa? Deforestasi itu penggundulan hutan ya, pemangkasan hutan secara besar-besaran. Untuk nomor 7, anak-anak yang di kelas jawab apa? B. Ya, betul. Meningkatkan kadar gas karbon dioksida di atmosfer. Thank you. 7 sudah. Nomor 8. Salah satu dampak pemanasan global yaitu dapat mengakibatkan gangguan ekosistem di laut. Misalnya, terjadinya pemutihan karang. Oke, Vikarosi ya. Vikarosi jawab D. Junior jawab yang mana? D. D juga. Oke, betul. Suhu tinggi menyebabkan karang, sebentar. Karang melepaskan ganggang. Ini keliru. Sorry. Nah, ini yang betul. Ya. Suhu yang tinggi menyebabkan karang melepaskan ganggang yang memberi warna. Nomor 9. Peristiwa mencairnya es di kutub merupakan dampak pemanasan global yang dapat diamati dengan jelas. Apabila peristiwa tersebut terjadi secara berkepanjangan, dapat mengakibatkan apa anak-anak? Ada dampaknya sih. Ya, junior yang mana? Yang B. Menurut junior yang B. Sebentar yang di rumah. Siapakah ini? Vikarosi ya. Vikarosi menjawab B. Kemudian Atara menjawab B. Ya. Jawaban junior betul. Luar biasa junior ya. Jawaban Atara juga betul, Vikarosi juga betul. Yang betul adalah yang B. Masuknya air laut ke wilayah air tawar. Selain masuknya air laut ke wilayah air tawar, es yang mencair menyebabkan apa anak-anak? Oh, ada lagi? Ya,
Air laut semakin meningkat ya. Kemudian pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya akan tenggelam. Baik, nomor 10. Ya, ada 4 pernyataan. 1, menipisnya lapisan ozon. 2, penyebaran penyakit makin meluas. 3, peningkatan frekuensi bencana alam. 4, peningkatan konsentrasi gas metana di udara. Salah satu dampak pemanasan global itu perubahan. Ya, Kaden, jelaskan. C, Miss. C, kata Kaden C. C ini apa ya? 2 dan 3. Di sini beri tanda dulu 2 dan 3. Ya, kemudian siapa yang menjawab di room chat? Tika Rosi jawab C. C itu adalah 2 dan 3. Atara menjawab 2 dan 3. Yang di kelas? Ya, sama. 2 dan 3. Ya, betul. C, 2 dan 3. Ya, thank you Kaden dan teman-teman. Penyebaran penyakit makin meluas, peningkatan frekuensi bencana alam. Baik, nomor 11. Pemerintah, siapa ini yang udah langsung jawab? A, jawaban Tika Rosi. Pemerintah menggalakkan program ribuisasi yang bertujuan mencegah mengurangi dampak pemanasan global. Program ini perlu digalakkan karena tumbuhan dapat A. Oke, tadi Tika Rosi juga jawab A, menyerap karbon dioksida. Menyerap gas, enggak, yang betul adalah menyerap gas karbon dioksida. Bukan metana, bukan karbon monoksida ya. Hanya gas karbon dioksida yang digunakan untuk proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen ya. Baik, nomor 12. Perhatikan beberapa upaya berikut. 1, menutup industri yang menghasilkan emisi CO2. Oke, Kaden respon. A. Jawabanmu A? Apa nak? Kalau bisa diulangi? A, Miss. Ya. Apa Kaden? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sebentar, di sini beri tanda dulu. Ya, apa jawabanmu nak? Sebentar. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Jawaban dari Selin. Bentar, Tika Rosi menjawab apa ini? D ya. Oke, ada lagi? Upaya yang dapat kamu lakukan sebagai peserta didik untuk mencegah pemanasan global. Sebagai peserta didik. Yang bisa dilakukan, kita nggak mungkin menutup industri yang menghasilkan emisi CO2 karena masih seorang pelajar. Jadi bukan ini ya. Yang bisa kita lakukan adalah menghemat energi. Bisa dilakukan di rumah ya. Mengurangi penggunaan kantong plastik ya. Kemudian apa satu lagi? Tadi saya jawabnya apa satu lagi? 4. Junior juga gini nih tangannya. 4. Iya. Ini bisa dilakukan sebagai seorang pelajar. Kalau penutupan industri hanya pemerintah yang bisa melakukannya ya. Seorang peserta didik, kita sebagai seorang pelajar bisa memulainya dari rumah, melakukan penghematan energi, mengurangi penggunaan kantong plastik, menggunakan alat transportasi umum jika bepergian jauh. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi jawabannya 2, 3, dan 4. B. Oke, Kaden, semangat ya. 2, 3, dan 4 ya nak ya jawabannya. Nomor 13. Penggunaan bahan bakar fosil terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang digunakan sebagai alat transportasi.
Akibatnya terjadi emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Upaya yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah, ya, Kaiden, apa jawabanmu? C, Miss. C, kata Kaiden. Junior? C juga. Wah, sehati nih Kaiden sama Junior. Ya, yang lainnya sebentar. Ada jawaban di room chat. Kita rasa jawab C. Oke, sudah? Apakah mengganti bahan bakar fosil dengan sumber energi alternatif? Bisa beri contoh sumber energi alternatif? Apa ya contohnya? Misalkan tenaga air, tenaga angin, tenaga surya. Mungkin nanti ke depannya anak-anak bisa menciptakan sepeda motor yang menggunakan energi surya untuk pergerakannya. Sudah ada? Udah ada loh, Miss. Oke, bisa dikembangkan lagi. Ya, sebentar. Apakah ini? Oh, sudah langsung nomor 14 ya, Tika Rosi. Tika Rosi jawab D. Baik, upaya berikut ini yang termasuk dalam pencegahan pemanasan global dalam sektor industri. Yang manakah? Sektor industri. D, Kakak Salim. Ya, Kaiden? D, Miss. D. Kaiden menjawab D, Salim menjawab D, Vika Rosi menjawab D. Membuat kerajinan tangan dari sampah plastik. Ada hubungannya dengan industri. Nah, sebetulnya menggalakkan penghijauan di daerah perkotaan ini juga usaha pencegahan pemanasan global, tapi bukan dalam sektor industri. Ya, kemudian membatasi penggunaan traktor membajak sawah itu juga mencegah pemanasan global, tetapi bukan dalam sektor industri. Ya, untuk yang traktor membajak sawah dalam sektor pertanian. Ya, oke. Kemudian untuk pengurangan penggunaan kendaraan secara pribadi ini juga mencegah pemanasan global, ya. Tetapi tidak dalam sektor industri. Jadi yang paling tepat adalah yang D, membuat kerajinan tangan dari sampah plastik. Baik, nomor 15. Aktivitas berikut ini yang dapat memicu terjadinya efek rumah kaca. Siapakah yang menjawab di room chat? Tika Rosi. Tika Rosi jawab D, Atara jawab D. Yang di kelas? D. Melakukan, siapa lagi ini di room chat? Eden jawab D. Melakukan deforestasi hutan secara terus-menerus. Ya. Betul. D. 16. Perhatikan beberapa tindakan di bawah ini. 1. Menetapkan hutan-hutan konservasi di beberapa wilayah. Menerapkan sistem tebang pilih. Ya. Junior menjawab A. Sebentar, diberi tanda dulu. 1 dan 2. Ya, ada lagi? Sama-sama Junior. Oke. Tika Rosi menjawab A. Menetapkan hutan-hutan konservasi di beberapa wilayah, menerapkan sistem tebang pilih. Apa lagi? Oh, Kaiden. Kaiden. Kalau Kaiden lupa dengan jawabannya Kaiden yang waktu mengerjakan pekerjaan sekolah, Kaiden bisa lihat nih menurut Kaiden dari soal ini jawabannya yang benar yang mana, Nak? Ayo, coba. A, Miss. A, 1 dan 2. Ya, tuh. Bisa Kaiden ya. Thank you Kaiden. Thank you anak-anak yang lainnya.
Baik, anak-anak coba perhatikan di nomor 4 di sini ada kalimat meningkatkan penggunaan kertas. Apakah dalam penggunaan kertas itu ada hubungannya dengan kerusakan hutan? Ada. Iya. Ada. Menurut Selin ada. Coba bisa dijelaskan apa hubungannya dengan kerusakan hutan, Kak? Ya. Ya, betul. Betul sekali. Jadi penggunaan kertas itu ada hubungannya dengan hutan ya, karena bahan dari kertas itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kalau kita boros menggunakan kertas, tentu saja pabrik pembuat kertas akan semakin meningkatkan produksi kertas. Dan tentu saja di dalam memproduksi kertas itu memerlukan bahan dari tumbuh-tumbuhan. Tentu saja akan mengambilnya dari hutan, ya. Jadi mulai menghemat menggunakan kertas, apalagi zamannya sudah canggih nih sekarang ya. Kalian bisa tanpa menggunakan kertas bisa menyelesaikan tugas, ya, bisa diketikkan di Microsoft Word ya untuk tugas-tugasmu. Jadi tidak harus selalu menggunakan kertas. Boleh menggunakan kertas, tetapi penggunaannya dibatasi. Sama halnya dalam penggunaan kantong plastik kan sudah mulai dibatasi. Ya, di Bali sudah menerapkan untuk tidak menggunakan kantong plastik. Saat kita berbelanja, kita membawa tas belanja sendiri. Iya, betul. Walaupun masih ada yang pakai, sudah mulai menerapkan ya. Lama-kelamaan pasti bisa untuk menguranginya ya. Mulai dibatasi supaya bumi ini tidak dipenuhi dengan sampah plastik. Oke. Baik, nomor 17. Seorang pelajar dapat Oke, Kaden raise hand. Silahkan. Rius, Miss. Kata Kaden, apa itu riusna? Bisa diberitahu Miss Yani artinya? Seperti memakai barang lagi, kayak barang bekas gitu dipakai lagi, Mas. Oke. Penggunaan dari kertas bekas ini ya. Yang di soal ini menggunakan kertas bekas untuk kegiatan menghitung saat mengerjakan tugas. Jadi ada bagian kertas bekas yang masih bisa digunakan untuk coret-coret ya, menghitung pelajaran matematika pada saat menghitung ya, menggunakan kertas bekas dalam menghitung. Ini yang C jawabannya, Rius menurut Kiran. Tika Rosi juga menjawab C. Baik, terima kasih. Jawabannya betul. Nomor 18 ya, Junior ingin menjawab C, kata Junior. C2 dan 3. Perubahan iklim, mencetnya S. Kaden jawab apa, Nak? C, Miss. C, berarti sama ya. Sama jawabannya dengan Junior. Bentar, nih sini beri tanda dulu. Oke. Kemudian dari Hikarosi juga menjawab C. Perubahan dampak pemanasan global adalah perubahan iklim mencairnya es di kutub. Ya, betul. 18 C. 2 dan 3. Nomor 19. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Menimbun sampah plastik. 2. Penggunaan energi terbarukan. 3. Pengelolaan sampah secara tepat. 4. Membakar sampah plastik. Kaden Reshen, apa jawabanmu, Nak? C, Miss. C. 2 dan 3. Di sini beri tanda dulu. Ya. Kemudian jawaban Fikarasi juga C. Yang lainnya bagaimana? Yang di kelas?
sama C, 2 dan 3. Penggunaan energi terbarukan, pengelolaan sampah secara tepat. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Ya, betul. Bisa beri contoh pengelolaan sampah yang tepat itu? Contohnya apa, Nak? Bagaimana mengelola sampah secara tepat? Bisa beri contoh? Ya, silakan. Oke. Ya, betul. Ada lagi? Contoh dari pengelolaan sampah secara tepat? Iya. Ya. Sampah ada yang organik, ada yang anorganik. Bagaimana dengan sampah yang organik? Bagaimana pengelolaan sampah organik secara tepat? Bisa beri contoh untuk sampah organik? Anak-anak? Sorry, jawabannya kita pakai tanah, Miss, pakai tanda tanya, masih ragu-ragu. Apa maksudnya, Nak? Oh, maksudnya untuk sampah organik dimasukkan ke tanah, ditimbun di tanah, ya bisa. Karena sampah organik itu nanti bisa diuraikan oleh mikroorganisme dalam tanah, ya. Oke, Kaden. Jadi sampah organik dipisahkan ya dari anorganik. Untuk sampah organik sebetulnya bisa dijadikan kompos. Ya, pada akhirnya nanti kompos digunakan sebagai pupuk. Junior tadi ingin menyampaikan apa? Enggak. Baik, nomor terakhir. Waduh nih. Paling seru kalau udah terakhir. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Penggunaan alat elektronik dengan bijaksana. 2. Mematikan lampu ketika tidak digunakan. 3. Menggunakan sepeda jika bepergian dekat. 4. Menggunakan mesin industri dengan daya tinggi. 5. Menyalakan lampu pada saat tidur di malam hari. 6. Membiarkan AC di rumah tetap menyala saat tidak berada di rumah. Salah satu upaya pencegahan pemanasan global adalah penghematan energi. Tindakan yang dapat dilakukan menghemat energi ditunjukkan oleh angka berapa? A. Ada lagi? Junior? A. A juga. Coba lihat yang di rumah. Kaden jawab B. Salah. Kaden jawabanmu apa, Nak? Kaden jawab apa nih? Ganti jawabannya Kaden dari B menjadi A. Kita lihat dulu A ini apa? Sebentar. Siapa lagi ini? Ika Rosi jawab A. 1, 2, 3. Ih, gampang sekali, Miss. Ya, betul. Menggunakan alat elektronik dengan bijaksana. Mematikan lampu ketika tidak digunakan, menggunakan sepeda jika bepergian. Jawabannya A, betul. Ya, anak-anak sudah selesai ya pembahasannya dan sudah Miss Yeni beri tanda merah pada masing-masing soal. Oke ya. Dan untuk soal dan pembahasan ini Miss Yeni upload di LMS Unas Daud. Oke, anak-anak bisa pelajari kembali untuk persiapan TAT nanti ya. Jadi untuk penilaian akhir tahun, materinya adalah dari bab 3 dan bab 4. Ya, dari pencemaran lingkungan dan pemanasan global ya. Dan nanti untuk nilai IPA digabungkan dengan nilai fisika dari Miss Anis. Ya. Kemudian kita tinggal menyelesaikan proyek untuk pelajaran IPA ya anak-anak. Proyek yang tadi Miss ini sampaikan untuk bab yang kedua tolong diperhatikan
anak-anak sudah bisa mulai mengerjakannya. Jangan menunggu hari terakhir. Oke? Siapa tahu di hari yang terakhir itu LMS-nya ada kendala, jadi kalian nggak bisa mengumpulkan tugas tepat waktu. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi kalau ada waktu luang, ya kalian boleh besok libur, silahkan. Nah kalau sudah selesai untuk libur ya, kembali kerjakan tugas, kumpulkan tepat waktu, ada waktu 1 minggu menyelesaikannya. Kemudian setelah menyelesaikan untuk proyek bab yang kedua ini, nanti ada proyek lagi untuk bab yang keempat mengenai pemanasan global. Jadi tolong diperhatikan, dicicil untuk menyelesaikannya, jangan sampai sudah lewat waktunya untuk proyek bab kedua, kemudian muncul lagi proyek untuk pemanasan global, jadi numpuk tugas kalian ya. Jadi tolong diperhatikan, di sini udah beri waktu 1 minggu menyelesaikannya, tolong diperhatikan, kumpulkan tepat waktu. Oke, sini selesaikan ya. Baik anak-anak, karena materi kita sudah kita selesaikan untuk hari ini, ya kita akan akhiri. Miss Diani tutup dengan doa. Ya, bagaimana Tika Rosi? Ada pertanyaan? Miss, penilaian akhirnya itu di rumah atau sekolah? Bagaimana nak? Penilaian akhirnya di rumah atau sekolah? Nanti akan ada pengumuman mengenai hal tersebut ya. Oke ya. Baik, kita akan berdoa. Kita tunggu sebentar. Ya, masih menunggu junior nih. Sudah nak? Baik, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih kami sudah menyelesaikan untuk kegiatan pembelajaran kami pada hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan menyertai kami. Berkati setiap anak-anak kelas 7B yang belajar dari rumah dan juga yang belajar di sekolah ya Tuhan. Tuhan yang memberikan hikmat bagi mereka. Kami yakin dan percaya Engkau mempersiapkan mereka menjadi pemimpin di masa depan. Berkati mereka dengan hikmat Tuhan, berkati mereka dengan kepintaran. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Di sini ingatkan selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye. Welcome.